Oke? Tapi kalau H1-nya itu tidak sama dengan, maka alfanya dibagi 2. Gimana kira-kira? Mungkin ada hal yang mau ditanyakan tentang itu? Sebelum kemudian kita bahas lagi, kemudian mungkin nanti kita masuk kepada chi-square. Mau ditanyakan yang soal nomor berapa kita bahas? Kebetulan aja kemarin itu hari Minggu saya punya kegiatan di kebun. Saya kegiatan di kebun itu, saya kegiatan di kebun itu ngajar anak-anak kecil. Kemudian malamnya minggu malam, ya suami saya sakit ya, terus kemudian pada akhirnya saya harus ngurusi untuk cuci darah ya, itu karena baru pertama kali cuci darah, jadi ya rada-rada harus perlu pendampingan, sehingga semua kuliah saya minggu kemarin saya batalin karena nggak bisa untuk ngurus apa-apa sendirian gitu, nggak bisa. Oke, kemudian kemarin itu saya ketemu pas cuci darah untuk yang kedua, itu ada anak cewek, usianya 23 tahun. Oke, dia lulus 21 tahun itu udah lulus, artinya bahwa cukup anak itu pintar. Dia cuci darah sudah 2 tahun. Nah, masalahnya apa? Kurang minum. Oke, oleh karena itu, tolong banget kepada Anda semua, minum yang banyak. Oke? Halo Baik. sayang. Oke ya. Oke, Bu. Sebelum kemudian dilarang untuk minum. Minum yang banyak. Sehingga sekarang gini, kita itu mencapai segala sesuatu, pinternya pinter banget karena belajar kebangetan, sampai lupa makan dan minum secara cukup. Kalau kemudian bermasalah di kesehatan, kita itu tidak bisa menikmati apa-apa. Makan, minum, dan sebagainya seperti itu hendaklah yang juga tidak berlebihan. Misalnya Anda senang banget yang manis-manis, ya jangan kebangetan, makannya kebanyakan juga enggak. Misalnya suka sate dan segala macam, ada daging-dagingan yang gajih dan sebagainya kayak gitu, ya jangan kebangetan. Biar apa? Agar sampai Anda tua nanti itu masih bisa menikmati makan apapun. Artinya jangan berlebihan. Oke, jadi cukup cukup mengganggu, kita tidak bisa menikmati apa-apa kalau kita nggak sehat. Oke, nah ini saya sedikit ya agak kecapean juga. Nah, saya punya asma dari kecil yang lebih dari 10 tahun ya, 15 tahun gitu. Saya nggak kenapa-kenapa, sehat begitu. Sebenarnya asma itu tidak hilang. Hanya saja kita harus tahu diri betul kapan kita itu sudah sampai di ambang batas toleransi. Jadi kadang-kadang saya pakai jaket dan sebagainya itu untuk apa? Untuk menjaga agar asmanya tidak naik. Karena kalau asmanya naik itu akan mudah sekali untuk kambuh terus. Oleh karena itu, seandainya Anda punya itu, Anda harus waspada harus sadar diri kapan kita harus berhenti dan istirahat. Untuk apa? Untuk menjaga tidak kebablasan. Gitu ya. Oke, ini saya berusaha untuk
nambah-nambah asupan yang kemudian bisa menjadikan recovery-nya biar lebih cepat. Baik, saya akan masuk ke soal yang kemarin. Coba apa yang kira-kira atau yang mana yang kira-kira Anda nggak ngerti yang kemarin atau perlu diklarifikasi soal yang kemarin saya bagikan kepada Anda. Soal nomor berapa? Ini saya capek pakai kacamata, nggak apa-apa ya, nggak pakai kacamata. Meskipun nggak begitu lihat, tetapi kan kalau segini kan deket, jadi nggak apa-apa. Gimana? Soal yang nomor berapa yang kira-kira Anda itu paling bingung? Nomor 3 bab 11, Bu. Nomor 3 bab 11. Ini suara Carlos? Iya, Bu. Ya. Ini jadi seolah-olah saya merem begitu kemudian ngerti, oh ini suara siapa, suara siapa. Baik. Berikut ini data tingkat keuntungan antara bank syariah, yang itu kah, Carlos? Iya, Bu. Oke. Dan bank konvensional di Indonesia tahun 2013. Sebanyak 8 bank yang membuka sistem-sistem bank syariah dan konvensional bank syariah dan bank konvensional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini 2. Oke. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat keuntungan dari bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional? Oke, baik. Oke, baik. Jadi, oke. Ini rata-rata bank syariahnya berapa? Bank konvensionalnya berapa? Oke. Standar deviasi kalau tidak diketahui berarti ini berapa? Ini gini aja, Bu. Oke. H1, H0. Ini. Ini. Mau nyari gelap. Ini yang untuk A nantinya. Confidence level. Ini sama aja. Ininya. Tapi yang satunya nanti adalah satu sisi, yang satunya adalah dua sisi. Oke, Anda perhatikan di situ. Berikut ini data keuntungan antara oke dan oke. Oke, rata-ratanya berapa dapatnya di sini? Yang atas berapa? Bank syariah?
Saya ambil ini aja. Oke. Saya di sini pakai LR ya. Oh, sorry. Ini saya mau pakai LR. Jadi di sini pencet, kemudian pencet lagi. Saya pakai regression. Saya minjem fungsi regresi linear. Nah, ini karena ada data double. Semua ini ya sama. Oke, ini N-nya 0, oke. Baik, kemudian kita masukkannya, saya misalnya 6,22, boleh loh kalau misalnya Anda juga punya kalkulator semacam ini, oke. Kemudian Anda fungsikan regression linearnya. Coba, bagi yang punya, kita bisa sama-sama yuk. Anda punya kan? Punya, Bu. Punya, oke. Yuk kita sama-sama dicoba, oke. Nah, cara memasukkannya, yang pertama itu kan, oke, kita ini kan dulu. Ini rack-nya, ini kan, ini mode. Oke, pencet lagi, ketemu itu ada rack, saya pencet nomor 2. Oke, kemudian linear, nomor 1. Oke, nah, setelah itu, ini ada tulisan rack-nya. Rack. Nah, kemudian save, kemudian kita cek, ada berapa sih datanya? Kita pencet nomor 3, oke? 0, artinya bahwa tidak ada data yang tersimpan. Maka kita bisa langsung memasukkan data-data kita. Nah, ini saya meminjam fungsi regresi itu karena datanya di situ sama banyaknya. Jadi sampel pertama dan sampel kedua sama-sama berapa? 8. Sama-sama 8. Nah, kalau misalnya yang satu itu katakan 7, yang satu 8, maka kita pakai SD, 1-1. Tapi kalau misalnya 2, kayak gitu kita bisa meminjam fungsi regresinya. Oke. Nah, nantinya. Sebentar, ini saya ini kan ya. Berikut ini data tingkat keuntungan, oke. Dengan tingkat signifikansi sekian, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat keuntungan bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional? Itu artinya kan seperti ini. Lebih tinggi, misalnya ini adalah bank syariah, ini bank konvensional. Ya, bank syariah ini. Lebih tinggi itu kan berarti seperti ini. Kan gini sebenarnya. Maka H1 ini akan ditolak itu apabila X bar 1 itu ternyata lebih rendah dari X bar 2. Sorry kok X bar. Mu, maaf. Aduh, maafkan. Ini sedikit kacau, tapi alhamdulillah masih bisa untuk Jadi, mu 1 sama dengan mu 2. Nah, ini sebenarnya begini. Nah, kemudian mu H1 itu mu 1 lebih kecil mu 2. Jadi, pada dasarnya yang menjadikan kita pakai satu sisi atau dua sisi itu adalah di H1, H alternatif atau ya HA atau H1. Oke,
Sehingga nanti, oke, Anda perhatikan. Nah, ini kan dengan mu 2 min mu 2 selisih ya. Ini kan nolnya kan di sini. Ini nol kan? Nah, berarti kalau misalnya mu 1 dikurangi mu 2 mu 1, mu 2 Nah, ini harusnya kan positif, tapi itu kan negatif. Dan begini. Nah, ini adalah H0 diterima. Ini H0 ditolak. Nah, ini kan mu 1 dikurangi mu 2 itu kan mestinya positif. Kalau kemudian mu 1 mestinya positif. Kalau mu 1 ternyata lebih kecil daripada mu 2 kan berarti kan negatif kan? Bila mu 1 itu sama dengan mu 2, maka mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 0. Kalau mu 1 itu besar dari mu 2, mestinya positif. Kalau mu 1 lebih kecil dari mu 2, artinya kan negatif. Nah, ini yang ditolak adalah bila seperti ini. Nah, ini merupakan titik kritisnya. Nah, kalau alfanya itu adalah 5%, oke, 5%, maka kalau N-nya itu adalah N1 di N1, sorry. Pakai apa jadinya? Pakai tabel yang mana? Pakai tabel T. Pakai tabel? T. T, siap. Oke, nah N1 itu sama dengan 8. N2 sama dengan 8. Berarti degree of freedom-nya berapa? N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan? Gini ya? Oke? 14? N1 kan 8 kan? Iya, Bu. N2 8, sehingga N1 ditambah N2 dikurangi 2 itu adalah degree of freedom-nya. Nah, kalau degree of freedom-nya itu adalah 14, maka ini berapa? Titik kritisnya. T tabelnya berapa? Ini kan 0,05, degree of freedom-nya adalah 14. Jadi berapa? 1,761, Bu. 1,761 minus ya. Ya, Bu. Oke, kenapa? Karena dia ada di sebelah kiri. Min 1,761. Kita lihat.
Bu, mau tanya. Ya, Itu alfanya nggak dibagi 2. enggak. Oh, Sebentar. ya. Ini saya mau cek tabel saya. Empat belas 2,145 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. 2,145. Oke. Nah, ini tabelnya. Mhm. Bu, mau nanya, Bu. Oke. Itu kenapa jadi 2,145 ya, Bu? 2,145. Itu kan alfanya, itu kan 5% tidak dibagi 2. Sorry. Saya ambil. Ini tabel yang kira-kira sama dengan Anda. Oh, Pak Yono bukan. Itu alfanya itu kan tidak dibagi 2 saya. Kalau alfanya tidak dibagi 2, jadi ini cuma satu sisi saja. Ini alfanya 5%. Ini kan yang ditolak kan hanya satu sisi. Yang ditolak hanya satu sisi, jadi itu. Ini yang masih bingung satu sisi, dua sisi ya? Bu, kalau di buku itu kalau satu sisi 0,05 itu nilainya 1,761, Bu. Di buku yang mana? Ini buku Nugroho, Bu. Bentar, saya tak nyari ini. Ini kan 0,5. 0,05. Ini 14. Ini, sorry, Anda lihat enggak? Sorry, ini. Bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Benarkah 14-nya di 2, Ya, Bu, 2,145. 45? Ya, 45. Ya kan? Nah, ini yang buku yang lain, karena kalau itu kan acuan yang semestinya. Bentar. Ini juga bukunya Anto Dayan. 10. Nah, 0,5.
14. Oke. Siap. Ini saya yang oke. Bentar. Oh. Ini yang rada-rada betul Mbak, 1,761 ya. Bentar. Iya, Bu. Oke. Oh, sorry. Ini artinya 10%, area both tails combined. Oke. Benar Mbak yang tadi. Siap. Makanya ini kemudian saya cari ini yang benar yang mana ini? Kok ini 1,761, yang satunya segitu. Oke. Kalau sekian, Tuh. 1,761, oke. Iya. Oke. Separuhnya 0,05%. Oke. Satu 1,761 ya. Alfa. 1,8. Tuh. Oke. Ya. 1,761. Min ya. Oke, sorry. Tujuh enam satu. Oke.
Oke. Dua. Oke, baik. Min 1,761. Nah, sekarang tadi kita masuk ke sini. Nih ya. Kita masukkan data 6,22. 6,22 itu sebagai yang pertama. Pasangannya Anda pakai koma yang di atas di sini. Ya, koma terus bawahnya 6,18, komanya begini. Ini yang Anda tulis, oke? Setelah itu masuk data. Maka ini adalah data yang pertama. Oke. Kemudian 6,00. Oke, masuk data. Kemudian 6,18,5,91 masuk data. Kemudian 6,20, 6, data 6,16, 6,05 data 6,17, 6,11 data 6,18, 6,04 data 6,12, 6,11 data. Ini masuk udah 8. Sorry. Oke. Kemudian mengeluarkan rata-ratanya, save. Ini. Oke. Yang pertama itu sebagai X. Enter. Di sini 6,1775. Rata-rata yang kedua, Anda bisa lagi pencet, save. Ini digeser. Ada Y-bar. 1 sama dengan 6,05125. Standar deviasi ini untuk yang pertama itu kan sampel, berarti kita pencet yang nomor 3. Nol koma 0,29640705. Kemudian standar deviasi yang kedua, save. Begini lagi. Pencet ke sana. Ini ada Y, standar deviasinya. Oke, yang karena sampel. 0,082710
769. Oke. Dibulatkan ke 4 angka di belakang koma tidak masalah. Oke. Nah, ini kita sudah dapat titik kritisnya, sudah dapat. Nah, kalau kemudian kita ngitung T hitungnya dari sampel ini seperti apa, maka kita akan bisa melihat apakah handle diterima atau handle ditolak. Oke. T hitung. Oke, sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Oke, dibagi kan gini. Oke. Berarti sama dengan buka kurung 6,1775 dikurangi 6,05125 dibagi akar N1 kali itu ya. Beda rata-rata. N1 ya. Masukkan N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke. Jadi 6,1775 dikurangi 6,0. Bu Budi, Dalam? Bu, bukannya yang X1 itu 6,18875 ya, Bu? 18875, Bu. Sebentar. Saya salah masukkan, baik. Iya, yang terakhir, Bu. 6,21, Bu Budi, kayaknya 6,12 lebih, Bu. Oh gitu ya. Oh siap. Berarti oke, maaf. Oke, sing. Tak ini kan dulu ya. Sorry. Mohon maaf, rada kacau. Oke, linear saya ulang. Langsung di ini aja. 11. Oke, baik. 6,22, 18 data 6,19, 6 data 6,18, 5,91 data 6,2, 6,01 data 6,16, 6,11 data 6,18, 6,04 data 6,21, 6,11 data. Oke. Lagi melenceng. Cuma 7. Oke. Sorry. 6,22, 6,18 data 6,19, 6 data 6,18,
5,91 data. 6,2, 6,01 data. 6,16, 6,05 data. 6,17, 6,11 data. 6,18, 6,04 data. 6,21, 6,11 data. Oke, baik. Ya, betul. Salah saya. Berarti disebutnya juga salah. 18875 ya. Oke, thank you. Kemudian S-nya juga mesti salah. Oke. Ini 0,020310096. Oke, kita lihat untuk Y-nya. 5125 betul. Berarti ini juga betul kira-kira. 69 betul. Oke, baik. Ini salah. Fungsinya 6,18875. Oke. Nah, dari sini, oke, ini dikurangi di sini 0,1375 dibagi akar berarti 7 dikalikan S1 kuadrat ditambah 7 dikalikan S2 kuadrat, oke, dibagi 14. Oke. S1-nya dikuadratkan ini pembaginya nanti kalau nggak salah 0,06028 ya. Ini 0,1375, oke? Sehingga Aku kameranya. 2,28. Oke. T-nya sekian. Kameranya. Ya, coba dicek. Kalau saya keliru, ada yang di bagian mana? Mau tanya, Bu. Ya? Mau nanya, Bu. Itu kan rumus buat yang T hitung, kalau beda rata-rata itu di buku Pak Nugroho sama punya Ibu itu berbeda, Bu. Di sini tuh di bagian penyebutnya itu selain akar yang N kurang 1 dan seterusnya itu ada akar 1/N1 tambah 1/N2, Bu. Oh, itu kalau ada koreksi, Mbak. Oh, makasih ya, Bu. Itu kalau ada faktor koreksi. Jadi proporsinya berapa, kayak gitu, ada faktor koreksinya begitu. Kalau tidak pakai faktor koreksi, maka tidak perlu pakai begitu. Kan pakai kali 1/, gitu toh, 1/N1 di 1/N2 gitu kan? Iya, Bu. Ya, itu kalau pakai faktor koreksi. Kalau enggak. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu.
Ya. Oke, nah ini seperti ini. Oke, yang itu udah. Jadikan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi ini. Nah ini kan N1 dikurangi 1, S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1, S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah ini sama dengan dan ini sama dengan sekian 283. Nah, 2,283 itu kan lebih besar daripada ini. Jadi pada H0 diterima. Sehingga bisa dikatakan bahwa bank syariah itu lebih besar gitu ya, ini ya. Jadi dengan tingkat signifikansinya, apakah kita bisa menyimpulkan? Bisa disimpulkan bahwa rata-rata tingkat keuntungan bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional, gitu. Kalau menurut saya, iya. Nah ya, rata-rata usaha bank syariah itu lebih menjanjikan daripada bank konvensional. Karena rata-rata tingkat bunga dan ininya tuh lebih bagus, lebih apa ya? Kadang-kadang malah lebih menjerat bank syariah. Menurut saya sih. Nah, kemudian yang kedua, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata tingkat keuntungan. Nah, yang sekarang adalah estimasi perbedaan tingkat keuntungan. Jadi di sini, ini confidence levelnya itu kan 95%. Maka di sini nanti adalah 2,5%, di sini 2,5%. Kan begitu? Sorry. Jadi mestinya ini nanti 2,5%, ini 2,5%. Saya cari lab dulu. Oke, nah, kemudian yang kedua, Anda perhatikan ini. Ini adalah 95%. Nah, di sini 2,5%, di sini 2,5%. Nah, ini plus minus berapa di sini nantinya? Pakai T tabel juga. Di mana T di sini berarti 0,025 titik koma 14. Berapa? 2,145, Bu. Oke, 2,145. Nah, jadi di sini min 2,145, di sini plus 2,145. Nah, ini batasnya berapa? Kan begini. Ini adalah T-nya. Nah, yang diminta ini kan adalah X-nya itu berapa sih? Kan kayak gitu. Ini tuh angka berapa, ini angka berapa, ini berapa persen. Nah, dari situ kita akan menuliskan seperti ini. Kan probabilitas di sini X bar 1 dikurangi X bar 2
Oke. Kemudian dikurangi T, ini kan alfa per 2, titik koma degree of freedom-nya. Kemudian S 1, 2, kan begini. Kemudian mu 1 dikurangi mu 2, ini. Kemudian X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah T alfa per 2 degree of freedom kalikan S X bar 1 min X bar 2-nya. Nah, ini adalah 95%. Kemudian kita isi. Itu tadi, selisihnya tadi berapa? Kita sudah hitung? Berapa tadi, Mbak? Kan 6,18875 dikurangi 6,05125 145 kalikan jadi berapa? 0, tadi dikuadratkan tambah ini 3 cm dikuadratkan ditambah dibagi 14 pangkat 0,5 tambah 2,145 kali 0,06022 ini 95%. Ini dikalikan 2,145. Oke. Ini sama dengan oke. 0,0375 dikurangi 0,129177907 ini mu1 min mu2 0,0375 plus 0,129177907 95%. Oke. Ini oke ditambah 0,0375. Oke. Bu Budi, Kalem? boleh iya. Iya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, ini langsung sadar kira-kira yang mau dilakukan apa. 0,1667790, oke. Ini 95%. Tar yang ini. Kurangi 2 kali 0,0
salah. Bu Sorry. Dalam itu yang P 0,03 kayaknya 0,1375 deh, Bu. oh 1 koma. Iya, Oh, sorry. 13 ya? 0,1375. Iya. Ini saya matanya ini ya. 6,18875 dikurangi 6,05125. Lah iya ya. Kok bisa ya? 1, 3. Oh, ininya gini ya, Mbak ya. Gini ya, Mbak. iya, Bu. Ya, thank you. Ini berarti ini diulang. Oke, langsung aja. Oke. 0,1375 dikurangi 0,129177907. Oke. Jadi di sini dengan oke. 0,12. Nah, ini aja ya, segini aja ya. Oke. Nah, gini. Terus ini saya hapus juga. Mu1 dikurangi Mu2. 0,1375 dikurangi 0,129177907. 0,083. Oh. Nah, ini ya. Sangat-sangat kecil sekali ya. Saya ininya 0,1375 dikurangi 0,129177907. Ini hampir sama ya. Sangat kecil sekali. Ini juga sama, ini 093. Ini mestinya kan 093 ini. 093. Sorry. Mu1, Mu2. Ini ditambah kok. Saya yang salah ini. Ini saya yang di sini. Tambah kok tak kurang. 0,1375 plus 0,129177907. Nah, 0,26678. Oke? Kira-kira begitu ya? Maaf ini dada-dada kacau. Oke, coba dicermati. Kalau yang pertama itu kan membuktikan hipotesis. Yang kedua itu untuk menaksir, mengestimasi tentang beda dua rata-rata. Jadi beda dua rata-rata antara bank syariah dan bank konvensional itu antara
Ini 0,0083 sekian hingga 0,26678. Ini semuanya dalam persen ya. 0,0083% hingga 0,26678% bedanya. Jadi ya berkisar paling ya sekitar 1/4% lah bedanya, kan gitu. Dicek-cek, silahkan. Oke, yang mana lagi? Jadi kalau yang tadi itu uji satu sisi ya. Nah, ini soal nomor 3 itu sama dengan soal nomor 4, mirip-mirip lah. Sebelum dan sesudah. So, sayang, tadi kan ada yang tanya, Bu, itu kan ada beda ya antara antara rumus itu sebenarnya sama, Mbak. Itu bukan koreksi, tetapi itu rumus itu sebenarnya sama. SP itu kan sekian, oke. Sama ketika menghitung T hitung, oke. Sorry. Oke, Mbak, betul. SP, oke. Saya yang kemudian SP1, X per X, 1, oke, SP2. Oke, sorry, saya yang salah, Mbak ya. Betul. Siapa tadi? Helga. Yang S. Iya, Oke, betul, Mbak. 1 min X bar 2 ya. Ini itu tadi dari SP-nya ya. Ini kalau beda rata-rata langsung, kalau misalnya itu iya, sorry. Ini sama dengan oke, T-nya ya. Ini benar SP-nya, itu betul yang ini. Oke, N1 dikurangi 1, S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1, S2 kuadrat. Oke, saya yang salah, Mbak, sorry. N1 ditambah N2 dikurangi 2, gitu ya. Nah, T hitungnya ya yang salah ya. Oh, saya yang salah. Maaf. Jadi T hitung. Maaf, ada kacau. T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Oke. Terima kasih, Mbak. Kemudian di sini. Nah, ini ya. SP di sini masih ini ya. Sama saja dengan
Ini dikuadratkan dikurangi. Oke ya. Jadi sama saja X bar 1, X bar 2. Ini ya Mbak ya? Ya Edgar? Ya Bu, gitu Bu. Oke ya. Oke, saya yang keliru. Saya ingatnya ini untuk X bar 1, X bar 2 adalah itu. Ya. Ya. Maaf, ini dikuadratkan. Jadi, kalau pada dasarnya, kalau misalnya seperti halnya kalau Z, ya kalau misalnya Z hitung, itu kan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi, kan begini, tanda deviasi 1 dikuadratkan, dibagi N1, kalau misalnya di situ nggak diketahui, maka di sini S1 dikuadratkan dibagi N1, ditambah S2 dikuadratkan dibagi N2. Oke, gitu ya. Kalau misalnya, untuk Z. Nah, kalau untuk T, ini seperti ini dulu. Oke, kemudian ini hasilnya dikuadratkan, dikalikan jadi yang tadi itu berapa itu tadi? Oke, ini ya. Oh, belum. Ini maaf, saya hapus. Maaf, ini agak ini. Katakan ST, oke, ST atau X bar 1, X bar 2 sama aja. Bar 1, X bar 2, full ini ya. Jadi di sini, oke, yang ini berarti 7 dikalikan 0,02031096 dikuadratkan ditambah 7 dikali 0,08710769 dikuadratkan dibagi 14, kemudian setelah itu hasilnya dikuadratkan, ya, oke. Jadi hasilnya nanti, oke, ini dikuadratkan, oke, ditambah lagi, dikuadratkan kali 7, kebetulan, dibagi 14, oke, 3, sekian, kemudian pangkat 0,5, jadi oke, 0,06 sekian, oke, jadi di sini, oke, tadi 0,1, berapa Mbak? 3, berapa? Terus di sini 0,062228 dikalikan 2/7 ya, 2/8 ya, atau 1/4 ya, 1/8 tambah 1/8, 1/4 ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kali 0,25, dinaikkan, kali buka 6,18875 dikurangi 0,5125. Sama dengan 9
Koma. Iya. Punyamu berapa, Hilgar? Oke, jadikan T hitungnya berapa? Kan 6, ininya S1, oke, standar deviasi, tambah dikuadratkan, dikalikan, oke, kemudian kali 7, oke, 14, oke, kali 0,25, oke, oke, 6,18875 dikurangi 6,05125. Banyak sekali. Anda dapat berapa? Kok banyak? Halo? Dicobain? Berapa? Tambah. Berapa dapatnya? Tuh. Ini saya kok gede? Oke. 6,1888 ini 6,05125. Lagi. Berapa Anda dapat?
S1, oke. Oh, 9. 9, 4 ya. Anda dapatnya berapa? Coba. Minta bantu. 9,4 ya. 9,478. Empat koma lima. Dapat. Sorry, ini bolak-balik lagi. Ini rada-rada hang saya. Jadi, kita dapat di sini S1-nya, kita ambil ya, S1-nya, itu kan 0,02 sekian, kayak gitu. Dikuadratkan, oke. Kemudian boleh langsung ditambah. Yang kedua, itu kan ini, langsung kita kuadratkan. Sama dikalikan 7 dibagi 14. Oke. Nah, ini itu sebelum diakar. Nah, sebelum diakar. Kalau setelah diakar itu akan ketemu ini. Ini dikuadratkan akan seperti 3,6 sekian kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kali 2/8 atau 0,25. Oke. Nah, setelah itu diakar pangkat 0,5. Oke. Kemudian diseperkan, oke, 3 sekian, dikalikan 0,1375. Ya, ini maaf. Tetap karena ini adalah di area H0 diterima, maka ya, ini H0 diterima. Oke. Cuma tadi kemudian saya salah di sini, belum saya tambahkan ya.
Oke, baik. Sekarang kita lihat kalau misalnya untuk yang kedua. N-nya interval, proporsi. Oke, mungkin sini seperti kali ya. Lebih enak menggunakannya full. Iya, oke. Sorry. Ini semestinya full variation. Oke, maaf. Jadi di sini, oke. S X bar 1, X bar 2, kita bisa berikan full variation. Dikuadratkan 1/N1 ditambah 1/N2. Gini kali ya. Mungkin lebih tepatnya seperti ini nantinya. Jadi sehingga T hitung ya tetap sama saja, bisa kita berikan X bar 1 Nah, hanya saja ini, kan ini tetap X bar 1 dikurangi X bar 2, tapi ini, itu rumusnya menjadi seperti ini. SP kuadrat 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, kayak gini. Nah, SP itu sendiri adalah yang ini. SP sendiri adalah N1 dikurangi 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, sehingga, ini di sininya rada-rada nggak connect tadi. Oke. Kalau saya ulang ya untuk ini, kan H0-nya itu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, H1-nya adalah mu1 lebih kecil dari mu2. Ini artinya sebenarnya adalah seperti ini. Nah, pada kondisi yang seperti ini tadi, alfanya tadi adalah 5%. Oke. N-nya, ini N1 sama dengan 8, N2 sama dengan 8, maka di sini T tabel itu adalah alfa titik koma, karena ini 1 saja, alfa titik koma, ini degree of freedom-nya. Nah, sehingga di sini T sama dengan 0,05 titik koma 14 degree of freedom-nya. Oke, jadi ini yang ditolak, ini H0 diterima. Tadi berapa? Min 1, berapa?
761, Bu. 1,6? 761. Oh, 761. 761. Oke. Oke, 7, oke, 1. Nah, kemudian diterima. Nah, ini sekarang kita cari SP-nya. Oh, sorry, S-nya sudah diketahui. Oke, SP sama dengan akar N1. Oke. N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 min 2. Nah, SP sama dengan, oke, 7 dikalikan, tadi saya masihnya, 0,0203, katakan 4 angka di belakang koma saja, dikuadratkan ditambah 7 kali 0,0827 dikuadratkan dibagi 14. Oke. 0,0203 kuadrat ditambah 0,0827 kuadrat kali 7 bagi 14 pangkat 0,5. Oke. 0,0606030702. Oke. Misalnya kita bulatkan 0,0602. Misalnya. Kemudian dari sini kita akan hitung T hitungnya. Oke, ini juga boleh. S bar 1, X bar 2 sama dengan akar SP kuadrat kali 1/N1 ditambah 1/N2. Oke, sama dengan 0,062 dikuadratkan dikalikan 2/8. Oke. So, 0,0602 kuadrat kali 2/8. Oke. Kemudian diakarkan. Angkat 0,0301. Nah, jadi di sini, oke, T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan 0,1375 dibagi 0,0301. Bagi 0,0301. Oke, benar kok. 4,5
Oke? H0 diterima. Oke. Nah, ini maaf, ini lebih benar daripada yang saya ungkapkan tadi. Maaf, terima kasih Legar ya. Dikoreksi ya. Sama-sama, Bu. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi ini standar deviasi rata-rata sampel, di mana itu adalah sampel kecil. Oke. Ini S-pooled, jadi ini adalah standar deviasi pooled-nya itu diperoleh dari ini. Nah, standar deviasi beda rata-rata dari sampel kecil itu, ini rumusnya akar standar deviasi terkonsentrasi pooled ya, dikuadratkan kali 1/n1 ditambah 1/n2. Nah, dari situ maka kita berikan seperti ini. Ini kalau diuraikan menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari sini kita lihat ini diketahuinya tadi sudah dan sebagainya. Ini handolnya seperti ini, H1-nya adalah seperti ini. Nah, alfanya adalah seperti ini. Nah, kalau ini demikian, ini N1, N2, maka ini adalah satu sisi. Oke? Nah, satu sisi alfanya tidak dibagi dua. Jadi, T alfa degree of freedom ini 0,05, ini yang 14. Oke, jadi di sini min 1,761. Oke, nah kemudian SP-nya ini kita hitung dulu. Oke, ini SP-nya. Kemudian standar deviasi untuk beda dua rata-rata adalah sekian. Maka T hitungnya, oke, T hitungnya sekian. Nah, kita bandingkan T hitung ini lebih besar daripada titik kritisnya, maka H0 diterima. Gitu. Nah, dari sini juga di dalam kita menentukan apa itu namanya, probabilitasnya yang B itu tadi confidence levelnya adalah 95%. Oke, nah ini begini. Nah, ini adalah 2,5%, di sini 2,5%. Ini adalah T-nya. T tabel itu berarti 0,025. Degree of freedom-nya adalah 14. Oke, sama dengan tadi berapa? 1,761. Bukan 1,761. 1,761 kan yang alfanya tidak dibagi dua. Kalau yang dibagi dua? Yang 2,145. 2,145. Oke, Ya. ini plus minus ya. Jadi di sini kan plus minus, ini min 2,145. Oke, ini T-nya sama lah, kayak gitu. Nah, ini nanti kan untuk mencari ini itu berapa sih untuk nilainya, X-nya itu berapa, kan kayak gitu. Sebenarnya range-nya itu antara berapa sampai berapa. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat misalnya kan di situ ada plus minus T, di sini kan alfa per 2, kemudian di sini 2, kan begini. Nah, ini sama saja dengan 2, ini plus minus 2,145 sebenarnya, dikalikan, kemudian ini adalah, 0,0301. 0,0301. Kan kayak gini, plus minusnya. Ini sama dengan 0,0301 kali 2,145. Oke, 0,0645. Oke, sehingga probabilitas
Di sini X bar 1 dikurangi X bar 2, oke, min T alfa per 2 S X bar 1 X bar 2, sorry, X bar 2, mu 1, mu 2, kemudian ini X bar 1 min X bar 2 plus T alfa per 2. Nah, 95%. T sama dengan 0,1375 dikurangi 0,064545 mu 1 min mu 2 0,1375 plus 0,064545 95%. Oke. Nol koma 1375 dikurangi 0,06456. Oke, P 0,0729355 Oke, nah ini sudah cukup. Ini sekitar 0,073% sampai dengan 0,20%. Kan gitu. Ya, berkisar antara ini hingga sekian. Itu 95%. Oke, sekarang sudah bisa saya sudah kemudian kembali bisa terkonsentrasi. Banyak sekali yang kemudian amburadul rada-rada begitu. Gak drop. Oke. Saya rasa begitu. Oke. Mungkin kalau ini sudah bisa diterima, mudah-mudahan lebih bisa bicara. Saya sudah ada pemanasan, sudah bisa lebih rada-rada gimana begitu? Gimana? Sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, yang lainnya? Jacqueline, Cindy, Maya, Carlos? Sudah, Bu. Bisa ya? Oke, kalau ini sudah benar ini, sudah benar. Saya tadi kemudian salah. Ininya apa namanya? Standar deviasi fold-nya ini, fold variation-nya itu keliru tadi. Standar deviasi beda rata-rata dari sampel kecil. Oke, baik. Sekarang sudah enggak masalah. Jadi semua sudah terkoreksi, tidak pakai nginep, jadi sudah bisa flow. Oke, baik. Kemudian mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Ini soal nomor 4 persis sama dengan soal nomor 3 ya. Jadi ada penjualan cellphone ini dengan tingkat simulasi ini.
Oke. Ini sebenarnya relatif semuanya hampir sama ya. 3, 4 itu mirip ya. Ya enggak? Iya, Bu. Kan semuanya menghitung. Hanya saja lebih tinggi. Oke. Semua itu analisisnya di situ, mu1 mesti sama dengan mu2 di situ. mu1 sama dengan mu2. Tapi apakah yang ini atau tidak sama dengan itu? Oke. Kalau hanya berbeda atau tidak, itu dua sisi. Oke, kayaknya sampai ujung ke sisi yang ini aja. Kasihan Andanya nanti. Kalau saya masih rada-rada drop rada-rada kacau nih. Oke. Baik, ini untuk mengenai uji rata-rata, kemudian uji proporsi, kemudian uji beda rata-rata, dan uji beda proporsi. Itu kita menggunakan cara yang sama, mirip semuanya. Nah, untuk lihat apakah kita pakai satu sisi atau dua sisi, itu tergantung dari ini H1-nya. Yang ditolak itu satu atau seperti ini. Kalau seperti ini dua sisi. Oke? Tapi kalau seperti ini, satu sisi. Nah, H0 itu sama, itu akan selalu masuk di H0. Oke? Ya, seperti itu. Untuk uji lebih dari dua proporsi,
itu kita menggunakan nantinya tabel chi-square. Oke. Kemudian juga mengenai uji goodness of it. Goodness of it itu menguji apakah sesuai, misalnya sesuai dalam teori atau tidak, seperti itu juga goodness of it. Kemudian misalnya menguji tentang apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya atau tidak, misalnya jenis kelamin dengan berkacamata atau tidak, kan begitu. Apakah ada hubungannya atau tidak. Misalnya jenis kelamin dengan warna kesukaan. Nah, ini ada hubungannya atau tidak, kan seperti itu. Kalau mungkin dulu itu bisa saja nampak kelihatan bahwa yang suka warna pink, yang suka warna mungkin ungu, kuning, itu perempuan cenderung suka yang seperti itu. Merah, itu perempuan cenderung seperti itu. Apakah kemudian sekarang itu ya di situ juga akan tetap berlaku bahwa ada pengaruh masalah jenis kelamin dan kesukaan warna. Kalau kita lihat zaman sekarang, itu warna itu sudah sangat umum sekali. Laki-laki menggunakan baju warna pink kembang-kembang, mungkin sekarang bukan jadi pemandangan yang aneh. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, sehingga di situ kalau misalnya apakah berpengaruh atau tidak, nah itu pembuktiannya kita pakai chi-square, tabel chi-square, ya. Nah, di situ juga menggunakan degree of freedom. Nah, kalau kemudian kita mau menguji beda lebih dari 2 rata-rata, kita menggunakan tabel F. Nah, nanti kita akan bicara tentang ANOVA. Oke. Nah, untuk refresh dulu untuk bukan minggu ya, tapi untuk pertemuan pertama ini mungkin kita cukup sekian dulu, kemudian kita akan sambung hari Kamis ya, betul Carlos dan teman-teman, Cindy? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. Mudah-mudahan saya sudah cukup fit untuk melanjutkan, jadi nggak ada salah-salah lagi, gitu ya. Jadi nanti untuk hari Kamis, saya sudah akan bisa masuk di chi-square, utamanya adalah chi-square, kemudian buntutnya nanti F-test atau ANOVA, seperti itu. Gitu, Sen? Baik, Bu. Oke, terima kasih atas segala pengertian dan atensinya. Mudah-mudahan juga Anda semua sehat, kita semua sehat, saya juga sehat, sehingga bisa memberikan apa yang semestinya Anda terima secara optimum. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih atas semuanya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Tapi mungkin saya menggunakan link Zoom yang berbeda, akan saya share kepada Anda. Kecuali kalau misalnya mungkin dari Sanata Dharma, begitu boleh, bisa kita menggunakan itu, kita pakai itu. Tapi kalau misalnya enggak, saya pakai link yang lain. Gitu ya? Baik, Bu. Baik, terima kasih. Oke, ada Jessica, Cindy, Carlos, Maya. Siapa sih yang masih ada di sini? Siapa ya? Oke. Mudah-mudahan juga masih tidak hanya foto semua, tetapi Anda ada ya? Ada, Bu. Ada. William ada, William? William ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Baik. Untuk sementara itu, kita ketemu hari Kamis. Mudah-mudahan saya juga sudah tidak batuk-batuk, sudah lebih fresh, dan Anda juga semuanya baik. Gitu ya. Terima kasih untuk sementara ini. Kita akhiri sekian dulu ya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.